nandur. Kita nandur bibit ini bisa juga kita simulasikan dengan nandur kebaikan. Kita menyebar benih perdamaian, kita menyebar ide-ide kreatif menyebar ke orang lain. Semuanya bisa dihasilkan dengan kata nandur tadi. Semangat nandur. Nama saya Miftahul Arifin, biasa teman-teman manggilnya Mif. Alamat di Dusun Lemabang, Desa Karangjati, Kelurahan Karangjati, Ungaran. Umur 34 tahun. Pekerjaan sebelumnya semenjak lulus sekolah sampai saat ini, alhamdulillah ikut beras di pabrik, karyawan swasta. Usaha dilakukan saat ini mencoba hal yang baru dari yang sebelumnya sama sekali belum pernah saya lakukan, yaitu bercocok tanam. Kebetulan pertama yang saya lakukan sama teman-teman juga itu kita mencoba dari varietas cabai RM rawit merah. Biasa ada yang bilang lombok setan, biasa ada yang bilang lombok galak. Karena cabai kan macam-macam, ada yang cabai rawit merah yang besar, keriting dan lain sebagainya. Dan kebetulan untuk kegiatan awal saya bercocok tanam cabai rawit merah, lombok galak. Sebenarnya saya tidak meninggalkan ya, karena berkaitan dengan sejarah pandemi itu sebelum puasa, entah itu bulan apa, otomatis itu berdampak pada semua perusahaan dan ada efisiensi di perusahaan yang saya bekerja di situ. Nah, karena status masih kontrak, masuk ke daftar efisiensi karyawan. Cuma sebelum 1 bulan sebelum keluar dari pekerjaan reguler di pabrik, sudah sedikit banyak sudah memulai kegiatan ini bercocok tanam. Sebenarnya ini dilakukan secara bersama-sama, cuma untuk tanggung jawab produktivitas lahan ada yang kelompok, ada juga yang pribadi. Ini semua dilakukan secara bersama-sama teman, terus juga ada pembimbing. Yang jelas dari kita mencoba sebenarnya untuk bercocok tanam benar-benar baru buat semuanya. Kurang lebih 10-15an yang terlibat. Itu yang secara langsung yang terlibat, tidak secara langsung lebih banyak dari itu. Untuk titik lahan yang digarap di area Ungaran itu ada 3 titik. Itu lahan talap di Dusun Lemabang, lahan wujil di Dusun Wujil itu di Karangsari, di sini di Beringin Putih, next ke depan di Budian. Dan semua itu sudah, insya Allah kayaknya sudah ada di map masing-masing lahan talap, terus lahan wujil, terus di sini lahan MGG itu sudah ada titik-titik. Karena simpel saja ya Mas, karena emang yang diajarkan itu dan semua teman-teman di sini baru. Ayo misalkan mau berandai-andai kan yang pertama itu, ayo nanam sawi ya tetap sawi, karena ini kelompok tidak pribadi. Meskipun secara tanggung jawab dan perawatan itu ada yang pribadi, cuma secara jenis tanaman kan sudah disepakati secara bersama-sama cabai. Untuk detailnya kenapa cabai juga belum tahu persis, karena dari sisi perawatan cabai itu kemungkinan yang saya tangkap itu kan agak rumit, perputarannya sedang. Adapun varietas sayuran yang misalnya 1 bulan panen, ada yang 6 bulan, nah cabai ini 3 bulan. Nah itu kan
dikira kalau kita satu semester di cabai sawah sudah 1 hektar lebih, dan itu sudah harusnya yang diharapkan sih, walaupun itu belum terwujud, itu sudah menguasai secara keseluruhan 1 bulan dari pengolahan tanah, terus penanaman, perawatan, sampai petik, sampai pemasaran. Itu kan 1 semester. Kalau saya ya, target pribadi saya itu 1 semester harusnya sudah bisa menguasai kurikulum cabai ini. Tidak menutup kemungkinan ke depan bakal menambah jenis tanaman dan sayuran yang lain. Saya mendata di sini yang saya tanam itu kan sekitar 4.000 bibit. Itu saya nanam 6 Maret. Mana? Mulai menyangkul pertama juga dibantu sama Yoga itu awal tahun baru, awal Januari. Itu sudah mulai membuka lahan di sini. Itu seperti yang saya katakan tadi, 3 bulan, lebih tepatnya untuk secara masif kita petik itu 105 hari, ada yang bilang 100 hari, tapi kurang lebih 3 bulan sudah bisa mulai petik. Sangat variatif, kita lihat apakah tanaman itu sehat, apakah di sekitar lingkungan lahan kita itu ada hama dan jenis hamanya yang bisa mempengaruhi, yang harus diantisipasi. Kalau untuk rata-rata cabai sekian bibit menghasilkan sekian kilo, mungkin tidak sedetail itu, cuma catatan tetap ada secara keseluruhan jumlah. Cuma untuk saat ini yang berjalan petik itu tidak bisa langsung semua selesai. Ada zona dibagi zona karena keterbatasan tenaga, jadi sangat variatif. Dan kalau omset pasar itu juga sangat mempengaruhi harga pasar. Itu juga kebanyakan dari mungkin dunia pertanian, karena kita masih baru, juga masih belajar tentang hal itu. Kesadaran utamanya itu kita mau dan senang untuk kembali bercocok tanam, karena apapun lah, berhenti menanam juga berhenti hidup kita. Terus ada juga yang bilang negara sing kuat itu negara sing kuat tangani, sementara industrialisme dan lain sebagainya itu menurut kita untuk menjadi pekerja. Pernah saya nonton marginal live di YouTube itu, memang sistem pendidikan kita mau tidak mau membentuk generasi mekanik daripada generasi organik. Padahal katanya batu dan kayu pun bisa ditanam, karena kita suka. Selain kita maritim kan juga agraris, terdapat banyak kontradiksi banyak di situ. Omset, terus income, itu kan akibat yang kita buat dari sebabnya apa? Tanam, tandur. Kalau nominal, kita dibilang nominal di masa pandemi, terus daya beli menurun, semua sisi, semua elemen keuangan kan juga mestinya terpengaruh. Karena untuk harga cabai, harga produk tani pun juga terpengaruh, dari industri juga terpengaruh, segala elemen terpengaruh. Jadi untuk penghasilan, kalau saya pribadi itu saya bagi dua, non materi sama materi. Karena apa ya, kita menanam yang ditekankan sama kawan-kawan di sini, ayo kuasai ilmu nisik, ayo gelem tandan sih, ayo diuri-uri sih. Itu sudah goal tersendiri. Seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk pendapatan itu akibat. Jadi untuk penghasilanku, katakanlah
ambil dari kata lain, dari penghasilan, efek apa yang didapat kegembiraannya, terus proses belajarnya, proses kebersamaannya, susah sedihnya, itu sangat-sangat jauh mengembirakan ya. Bisa ada nominal di situ, ada non nominal, ada rupiah di situ. Kalau saya bisa untuk saat ini emang saya juga tertolong sama proses ini, karena saya menanam usia tanaman saya 1 bulan, saya resign dari pekerjaan di pabrik itu. Setelah 2 bulan sudah mulai petik, dan dari proses saya alhamdulillah saya terbantu sangat dengan ini. Dan langkah ke depan juga belum tahu, yang jelas proses belajarnya harus sudah berlanjut. Kalau untuk dapat penghasilan dan sangat sudah ada, alhamdulillah. Kalau kesedihan, kalau saya belum pernah ya, kayaknya saya tidak ingin membagikan kesedihan, karena bagi saya itu sudah urusan dapur sih, yang harus disuguhkan kepada tamu itu proses kegembiraan, kebahagiaan yang terbaik. Apapun misalnya, entah itu belajar, kuliah, kerja, itu apa, kesedihan masing-masing orang itu bisa sangat variatif, dan kita tidak bisa mengetahui apakah dia sedih atau tidak, karena kita tidak merasakan apa yang dia rasakan. Pijakan berpikir kita tidak selalu sama dengan pijakan orang lain pakai, jadi itu relatif menurut saya. Jadi untuk suguhkan, karena lebih baik kita menunjukkan kegembiraan, karena dengan kita menyenangi proses kita, entah itu apapun, dengan kita senang, dengan kita mau, otomatis semua proses membahagiakan. Misalkan secara teknis mungkin bekerja keras, kita menyanggul, kita apalah obat, terus ada hama dan lain sebagainya, semakin kita menyikapi dengan istilahnya berat hati, itu juga semakin menurunkan semangat kita. Kalau kita ayo diatasi dengan semangat belajar, semangat ingin tahu, yang iklim itu sudah tertanam di kegiatan ini, menurut pandangan saya pribadi, semua menyenangkan. Sangat banyak ya, terutama tidak bisa dimungkiri jika sudah petik dan harga tinggi, itu kan yang diharapkan dari petani dan keseluruhan mungkin. Tapi kalau hal yang menyenangkan, saya ambil dari sebelum bertani sama sudah bertani. Sebelum bertani saya di pabrik, waktu, aturan dan lain sebagainya itu ada dan harus mematuhi. Sedangkan di sini waktu lebih fleksibel, aturan juga fleksibel. Tidak ada, karena tidak ada aturan itu, kita yang tumbuh aturan untuk mengatur diri sendiri. Aturan kedisiplinan itu tumbuh dari dalam diri, bukan karena ada. Katakanlah setiap manusia punya kesadaran kayak gitu, kan kita nggak perlu aturan, kita nggak perlu hukum, karena aturan itu sudah tumbuh dari pihak di masing-masing. Dan itu juga menjadi proses saya untuk terus memperbaiki diri di dalam kedisiplinan itu. Dan masih banyak lagi, kita sering kumpul teman, kita juga saudara, bahkan kita melihat daun yang kita tanam itu berkembang, royo-royo istilahnya, itu sangat halus, menyenangkan. Dia sudah berbunga, dia sudah berbuah, buah itu sudah berwarna, sangat-sangat bisa dijadikan objek untuk membahagiakan. Pernah pasti ada ya, apalagi kan kita awal baru melakukan buka, pengetahuan juga belum jangkep istilahnya, pasti ada. Terutama contoh waktu awal tanam itu, di sini ada hama jangkrik, walang,
yang pohon jambu muda itu sangat empuk, jadi diisep patah banyak sekali mengganti tanaman ini. Belum ada, terus belum lagi kita harus mengantisipasi jamur yang di dunia pertanian juga saya belum tahu pasti, tapi katanya ada musim-musim tertentu yang rawan jamur ini, ada musim-musim tertentu yang rawan hama ini, dan ada juga suatu lahan yang emang ada jamur, terus banyak yang terserang cenderwan, ada juga lahan yang harus tanam ulang karena berbagai faktor ya. Itu semua kembali kepada memahami kegagalan. Memahami kegagalan itu sebagai sebuah proses. Kalau saya nggak ada gagal, di sini banyak sih pembeli-pembeli yang sangat-sangat ngomong dalam hal itu, sangat-sangat nyonggol, yang sangat-sangat istilahnya sayang kepada teman-teman yang memang melakukan kegiatan penanam ini. Itu sangat membantu sekali. Dari kita mensupport, kita mengevaluasi dan lain sebagainya, itu sangat membantu. Kalau tantangan, saya bagi lagi tantangan mengenai teknis dan non teknis. Tantangan terbesar itu kemalasan dan kemauan. Kalau bagi saya itu tantangan terbesar. Apapun materi yang sudah diberikan dalam hal bercocok tanam, apapun teknis, arahan, kebijakan tujuan kita bercocok tanam yang sudah disampaikan, tentu ada itu kemauan, dan berarti kita tidak melawan kemalasan diri kita, karena saya orangnya malas. Secara teknis tantangannya banyak sih. Secara teknis pertanian, katakanlah di saat musim kemarau, di sini juga belum ada sumber air, hampir tiap malam kita nyiram, itu juga tantangan. Dan kalau dikaitkan dengan pertanyaan sebelumnya tadi, itu kesedihan, itu juga sedih banget. Kita harus kerja banyu malam-malam, tiap malam, karena tidak bisa satu malam rampung, itu nggak bisa. Bahkan ada suatu momen sampai malam sampai jam 8 pagi kita nggak berhenti. Tapi itu tantangan atau kesedihan atau apapun lah. Nah, kalau kita menjalani itu dengan semangat apa? Tergantung. Yang alhamdulillah secara tidak disengaja, saya tidak juga menata frame untuk gigi ya, itu alhamdulillah proses itu menyenangkan. Kekompakan juga teman-teman, nah itu juga sangat membantu. Banyak hal yang non teknis dari pertanian di sini yang menjadi tangkapan serapan saya daripada hal teknis pertaniannya. Terus saya juga mengolah, tidak ada pengalaman juga belum, secara teknis juga belum menguasai secara tapi saya kembali ke tadi copy paste, untuk apa yang harus saya persiapkan sebelum kita melakukan bercocok tanam, Mas? Lihat itu saja. Ada salah satu lagu dari slang itu, sebenarnya singkatan dari maju terus pantang mundur, jurus tandur. Kenapa saya suka kata itu, jurus tandur? Nandur, kita nandur bibit ini bisa juga kita simbolkan dengan nandur kebaikan. Kita menyebar benih perdamaian, menyebar ide-ide kreatif membuat orang lain. Semuanya bisa dihasilkan dengan kata nandur tadi. Semangat nandur.